Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan membahas soal-soal ISPS Matematika untuk kelas 5 di bab 2 kecepatan dan debit ya. Nah, ini kita kali ini akan membahas kecepatan. Di latihan 3 halaman 36 ya, di halaman 36. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lainnya, tapi sesuai judul ya. Misalnya di sini judulnya kelas 4 ISPS Matematika bab 3. Nah, kalau mau yang lain ya, kelas lain atau bab lain, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist matematika, berarti pilih ini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat matematika, ada 2 matematika di sini. Yang pertama buku Senang Belajar Matematika dan ISPS. Misalnya mau lihat ISPS kelas 4, berarti pilih yang ini. Nah, nanti di sebelah kanannya ada daftarnya ya. Ini bisa adik-adik cari bab berapa, latihan berapa, judul pembahasan apa, atau dari halaman berapa. Ya, di scroll aja ke bawah sampai ketemu. Nah, kita mulai dengan latihan kelima ini. Oh, latihan ketiga ini adik-adik ya. Nih, latihan ketiga kelas 5. Nah, yang pertama lengkapilah tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini ada di kecepatan ya, kita belajar tentang bagaimana cara mengukur atau menghitung kecepatan dengan mengetahui jarak tempuhnya berapa, lalu waktu tempuhnya berapa lama, dan nanti akan diketahui kecepatannya adalah berapa. Ya. Nah, kita akan lihat di sini. Jarak tempuh atau S, ya, lalu ada waktu tempuh atau T, dan ada kecepatan atau V. Nah, untuk mencari ini Karina akan buat seperti ini rumusnya. Ya, nah ini kita buat seperti ini. Ya, ini karena kadang-kadang seperti contoh ini, kalau ini kan kecepatan ya, berarti kita mau mengetahui kecepatannya berapa, rumusnya yang berarti rumus awal dari kecepatan atau V, yaitu S per T. Sekarang, kalau yang ditanyakan adalah T, terus bagaimana? Ya kan, kita harus mencarinya dari mana? Nah, caranya seperti ini. Jadi Karina akan buat di sini semacam diagram rumus, ya. Jadi V di sini Karina taruh adalah S per T. Sekarang, kalau adik-adik mau tahu rumus T bagaimana Karina? T itu kan waktu tempuh ya. Berarti T adalah S per V, ya. T adalah S per V karena S-nya ada di atas, V-nya ada di bawah. Lalu kalau adik-adik bertanya, kalau mau tahu S atau jarak tempuh bagaimana Kak Rina? Berarti S sama dengan ini, V kali T, karena dia sejajar. Kalau sejajar itu berarti kali. V kali T, seperti itu ya. Nah, yuk kita jawab, berarti di sini yang ini ditanya kecepatan, berarti kita akan mengalihkan, kita akan membagi S dengan T. Ya. Nah, di sini berarti 90 dibagi 3. Berapa? Nah, ini adalah 30 km ya, 90 dibagi 3. Kemudian, nah ini akan Karina. Kemudian yang berikutnya ditanya adalah jarak tempuh. Ya, S berarti V kali T. Berarti 15 kali 20. Ya, 15 kali 20 berapa? 300 meter ya, karena satuannya di sini meter. Kemudian yang C ditanya T. T tadi rumusnya berarti yang ini ya, S per V. Berarti ini 128 km dibagi 32. Berapa? Hasilnya adalah 4 jam, ya. Atau di sini Karina kasih rumus kecil-kecil ya. Yang ini berarti 128 dibagi 32. Hasilnya di sini. Kalau yang ini tadi rumus S adalah V 20 kali 15 ya. Kalau yang ini tadi 90 dibagi 3 ya. Lalu kalau yang ini berarti ditanya V ya. S atau 150 kita bagi dengan 2,5 jam. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60 km per jam. Kemudian yang berikutnya S-nya. Nah, S tadi V kali T berarti 80 dikali 3,5 atau 3,5 jam. Hasilnya adalah 280 km ya.
Oke, sekarang kita ke yang nomor 2. Nomor 2 yang A, kita diminta untuk mengubah satuannya. Yang ini kan kilometer per jam. Kita diminta untuk mengubah meter per menit. Ya, caranya bagaimana? Seperti ini ya. Kita yang pertama harus mengubah dahulu. Ini Kak Rina tulis sama dengan dulu di sini ya. Jadi 24 ini akan kita kalikan 1000. Ya. Lalu kita bagi dengan 60. Ya, kenapa? Karena dari kilometer ke meter itu harus kita kali 1000 si 24 ini. Ya, lalu kemudian ini berubah dari jam ke menit. Kalau dari jam ke menit ini akan kita bagi dengan 60 ya. Jadinya seperti ini. Sama dengan 400 ini kita kalikan ya. Jadinya 24 kali 1000 dibagi 60 jadinya 400 menit. Ya. Meter per menit ya. Nih. Meter per menit. Jadi Karina tulis jawabannya di sini 400. Lalu yang B 54 km per jam. Ya, jadi jawabannya di sini 54 kita kalikan 1000 karena masih sama tadi dari kilometer ke meter, lalu nanti jamnya berubah jadi detik. Ya, tapi pembaginya kalau tadi 60, kalau detik jadinya dibagi 3600. Ya, sama dengan 15 meter per detik. Ya, kita taruh jawabannya di sini, 15. Kemudian yang nomor C, 180 meter per menit diubah jadi meter per detik. Nah, karena ini sama-sama M atau meter, jadi ini tidak akan berubah. Jadi tetap 180, langsung kita ubah menit ke detik, jadi kita bagi dengan 60. Ya, jadinya 3 meter per detik. Nah, kita jawab di sini 3 meter per detik. Lalu yang nomor D, 5 meter per detik, kita ubah menjadi kilometer per jam. Jadi ininya berubah, ya. Satuan jaraknya berubah dan satuan waktunya juga berubah. Nah, kita caranya seperti ini. Sama dengan, nah ini dari meter ke kilometer berarti akan kita bagi, jadinya 5/1000. Ya, kita bagi dengan ini perubahannya dari detik ke jam, yaitu kita bagi 1/3600. Ya. Nah, ini kita kali silang, ya, ini dikali ini dikali ini. Jadinya 18.000, ya, ini kali ini 18.000. Kemudian 1000 kali 1, 1000. Jadi 18.000 per 1000. Nah, ini kita coret nolnya 3. Jadinya 18 km per jam. Ya, kita masukin ke sini. 18 km per jam. Ya, paham ya adik-adik ya? Kemudian yang E, 24 menit 24 meter per menit kita ubah jadi kilometer per jam. Nah, ini satuannya semua berubah ya. Nah, kita jawab. Yang E, jadi 24 ini kita bagi dengan, karena ini naik ya, jadi kita seperti ini, 24 per 1000 atau 24 dibagi 1000 sebetulnya, tapi supaya mudah Karina buatnya pecahan seperti ini. Lalu dibagi dengan 1/60 ya, karena jam itu 1 jam itu 60 menit. Sama dengan ini kali silang lagi. 26 kali 60, 1440 per 1000. Sama dengan ini berarti jadinya 1,44 ya. Kilometer per jam. Nah, kita jawab di sebelah sini. 1,44. Kemudian yang nomor F, 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, ini dua-duanya berubah juga. Jadinya kalau ini dari kilometer ke meter berarti kita kali. 30 kita kali dengan 1000 ya. Dari kilometer ke meter itu berarti kalinya 1000. Dan jam ke detik itu berarti kita baginya dengan 3600 ya. Ya, nah seperti ini. Kemudian jadinya 30 kali 1000 30.000 bagi, atau supaya mudah Karina baginya ke bawah ya. Jadi 1/2 itu sama dengan 1/2 ya. Jadi mau menulis seperti ini atau seperti ini sama saja. Nah, ini supaya mudah saja 3600 ya, sama dengan 8,33 menit per detik.
Karina taruh di sini 8,33 ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.